Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, hari ini Bu Umi akan melakukan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, sebelum Bu Umi melakukan pembelajaran ini, saya akan melakukan praobservasi tentang rencana atau modul ajar yang sudah Bu Umi buat untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, kalau boleh tahu, Bu Umi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini topik yang akan dibahas pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan mengenai elemen dalam pendidikan Pancasila, yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada unit ke-1, yaitu pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Oke, kalau dengan materi seperti itu di mata pelajaran PPKN, untuk pembelajaran hari ini tujuan apa yang ingin dicapai? Di mana ada tiga tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu dengan menyimak video diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengertian konstitusi, tujuan konstitusi, serta fungsi konstitusi. Setelah menyimak video, tanya jawab dan diskusi, siswa dapat mengevaluasi sejarah perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menghubungkannya dengan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Kompleks ya, termasuk tujuannya banyak ini tujuannya banyak pada konstitusi ini. Pada pembelajaran ini ada 3 tujuan besar. Iya. Dari tujuan yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya area kemampuan siswa yang mana yang ingin dikembangkan Bu Umi dalam pembelajaran itu? Di dalam area yang akan saya sampaikan pada tujuan pembelajaran ini mencakup 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, di mana tadi sudah saya sampaikan mengenai aspek pengetahuan, di mana salah satunya yaitu menjelaskan pengertian konstitusi, tujuan konstitusi, serta fungsi konstitusi, serta sejarah perubahan konstitusi, serta menghubungkan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam pengalaman hidup sehari-hari. Kemudian untuk psikomotor atau keterampilan di sini, saya mengaplikasikan peserta didik itu mampu mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan sederhana dengan membuat kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas itu nanti kita dikaitkan dan dihubungkan dengan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam konstitusi negara kita, yaitu UUD 1945. Untuk afektif, sikap, karakter anak-anak dilatih bertanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian bekerja sama juga di dalam berpikir kritis, mandiri dan yang lainnya. Itu mengenai. Jadi tidak hanya berhenti di mereka memahami, tapi bagaimana mereka bisa mengaplikasikan dalam proyek sederhana. Benar-benar. Ya. Nah, untuk mencapai ini tentu saja ada strategi yang akan diterapkan di pembelajaran ini. Nah, strategi yang dipilih Bu Umi agar pembelajaran ini bisa mencapai tujuan dan mengembangkan area seperti yang diinginkan, dipilih yang mana? Ya. Di sini dalam pembelajaran saya ini menggunakan problem based learning, PBL benar, berbasis masalah, di mana nanti sebelum pembelajaran nanti saya akan menayangkan sebuah video tentang masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang ada keterkaitan dengan materi hari ini. Kebetulan saya akan menyampaikan kepada anak-anak tentang video mengenai pendidikan anak, dilema pendidikan anak. Kita tahu sendiri bahwa anak-anak kadang tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana layak semestinya, dan nanti kita kaitkan masalah-masalah tersebut dengan konstitusi yang ada di negara Indonesia. Jadi mereka berhadapan dengan sesuatu yang ada di hadapannya, jadi masalah-masalah keseharian, terus kemudian bisa dihubungkan ke institusi yang terkaitan dengan itu, konstitusi yang ada hubungannya dengan. Iya benar. Misalnya di dalam pendidikan kita kaitkan apakah di dalam konstitusi
konstitusi itu ada nggak yang berhubungan dengan UUD, ada pasal berapa, kemudian seperti itu kita kaitkan, kita hubungkan dengan pasal-pasal dalam ayat-ayat dalam UUD 1945 seperti itu. Jadi bukan hanya memahami, tapi mereka benar-benar paham. Jadi ini kalau ketika mereka berhadapan lagi dengan kasus serupa, mereka akan tahu bahwa kasus ini berhubungan dengan konstitusi yang mana, Pak. Jadi penyikapannya diharapkan jadi penyikapan yang benar, Iya, benar, seperti itu. Terus apa lagi? Selain itu saya juga menerapkan model pembelajaran dengan model project PJBL, project based learning juga. Ya, di mana di dalam PJBL itu kan berbasis project, berbasis produk. Iya, produk, di mana produk tersebut saya tidak membebaskan anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Di mana gaya belajar anak-anak kan ada 3 gaya belajar. Yang pertama audio, visual, dan kinestetik. Ya. Untuk yang audio, anak-anak presentasi dengan membuat artikel. Jadi produknya nanti artikel. Kemudian mereka analisis, kemudian mereka presentasikan di depan. Kemudian untuk yang kinestetik, anak-anak itu saya suruh mempraktekkan kinestetik itu. Praktek di mana anak-anak akan membuat suatu itu ide dari anak-anak masing-masing, di mana ada keterkaitan dengan materi tersebut dengan membuat kesepakatan kelas. Usahakan saya sampaikan kalau membuat kesepakatan kelas, hubungkan dengan pasal-pasal dan konstitusi yang ada di negara Indonesia. Langsung praktek. Benar. Terus untuk yang ini visual ya? Iya, visual, di mana anak-anak itu ide mereka adalah membuat infografis. Produknya dalam bentuk infografis. Mereka nanti akan membuat infografis. Setelah itu juga mereka akan mempresentasikan tentang infografis yang mereka buat. Kalau melihat yang disampaikan di tujuan pengembangan area dan strategis, ini merupakan sebuah rencana pembelajaran yang kompleks ya, karena tidak hanya berangkat dari pemahaman, tapi benar-benar langsung diaplikasikan dalam bentuk produk yang merupakan aplikasi dari pemahaman itu. Semoga nanti di kegiatan praktek di kelasnya sesuai dengan modul ajar yang sudah kita rencanakan. Iya, benar. Sehingga kadang-kadang rencana kadang direncanakan bagus, ternyata dalam aplikasinya ternyata meleset dari itu yang akhirnya membuat kita menjadi ini semakin berkembang, karena ternyata bahwa apa yang kita siapkan ketika berada di lapangan ternyata ada banyak hal yang harus diimprovisasikan, sehingga berikutnya menjadi bahan evaluasi bagi kita, bahan refleksi, sehingga kedepannya muncul modul ajar atau lesson plan yang merupakan pengembangan dari yang sudah kita lakukan. Sukses untuk Bu Umi untuk kegiatan penerapan dari lesson plan atau modul ajar ini, semoga tidak jauh dari apa yang sudah kita rencanakan. Amin, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas, bahkan ketua kelas memimpin doa sebelum mulai pelajaran. Sebelum memulai pembelajaran itu siang hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang akan kita dapat untuk pembelajaran kali ini bermanfaat. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Dan pada pertemuan hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ada. Apa yang tidak masuk? Tanpa keterangan. Bisa jawab kemudian tasar? Pagi datang, kemudian siangnya tapi satu yang tidak masuk ya Junaidi ya. Iya, Bu. Besok disampaikan ke Junaidi, kalau tidak masuk, kemarin juga sudah saya bilang ke beliaunya, anaknya, bahwa kalau tidak masuk memberikan keterangan kepada wali kelasnya ya. Yang 3 absennya 3A. Untuk pertemuan
hari ini sebelum mulai pembelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan kalian berdiri. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai konstitusi, yaitu pada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Pada tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian menyimak video, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian menyimak video tentang kasus pelanggaran hak anak, tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan definisi konstitusi dengan baik dan benar. Kemudian setelah menyimak video tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan tujuan konstitusi dengan baik dan benar. Setelah menyimak video tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan jenis konstitusi dengan baik dan benar. Setelah menyimak video tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan sejarah perubahan konstitusi UUD 1945 dengan baik dan benar. Kemudian setelah menyimak video tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat menghubungkan dengan pasal-pasal atau ayat yang dalam konstitusi negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pengalaman hidup sehari-hari. Itu mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita dapat pada pembelajaran kali ini. Apakah kalian siap menerima materi? Ya. Sebelum kita membahas mengenai materi pada pertemuan hari ini, masih ingatkah kalian tentang konstitusi? Apa sih konstitusi itu? Konstitusi dibuka buku paket kalian, tentang Undang-Undang Dasar pada Jilid 1. Apa itu konstitusi? Ya. Jadi konstitusi itu merupakan norma atau hukum dalam sebuah negara. Ya, bagus. Ada yang lain? Ada yang lain pengertian dari norma? Apa itu norma? Kalian pernah terlambat sekolah? Kalian pernah melanggar aturan dalam lalu lintas? Ada yang tidak, ada yang pernah. Berarti itu termasuk apa? Melanggar norma, melanggar aturan. Aturan itu termasuk juga konstitusi. Tadi sudah saya katakan apa sih yang dimaksud dengan konstitusi. Coba konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi itu adalah hukum dasar tertinggi yang berisi ketatanegaraan. Di sini, konstitusi itu sendiri memiliki tujuan untuk memberikan pembatasan status pengawasan terhadap kekuasaan politik. Dan jenis konstitusi ini ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Itu mengenai definisi konstitusi, tujuan konstitusi serta jenis konstitusi. Di sini coba kalian simak dengan baik. Sebelum kalian simak, saya akan menerapkan teknik stop. Apa itu teknik stop? Stop itu artinya apa? Berarti teknik stop itu maksudnya berhenti, Mbak. Bagaimana? Kalian berhenti beraktivitas. Kalian berhenti untuk beraktivitas. Coba praktekkan. Silahkan kalian duduk se-enjoy mungkin, senyaman mungkin.
Pak Habibie. Bersandar di kursi. Sudah kalian sandarkan ke kursi. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Sudah kalian pejamkan mata kalian? Tarik nafas dalam-dalam. Ayo. Ya? Rasakan, apakah kalian terasa sudah terasa sangat dingin? Kalau sudah, silakan buka mata kalian. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian dengan menutup mata, dengan kalian rileks sebentar mengenai konstitusi? Apakah benar apa yang disampaikan oleh teman kamu tadi? Benar sekali. Nah, tapi untuk lebih sempurnanya mengenai pengertian definisi konstitusi itu dapat kamu lihat setiap orang itu memiliki setiap ahli dan setiap individu itu memiliki pengertian konstitusi yang berbeda. Konstitusi itu sendiri ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Contohnya tertulis apa? UUD 1940. Tidak tertulis contohnya apa? Pidato presiden atau yang dinamakan dengan apa? Namanya apa? Konvensi. Itu mengenai hukum tidak tertulis yang merupakan jenis konstitusi. Kemudian sekarang saya tanya, konstitusi negara kita sekarang ini namanya apa yang berlaku pada saat ini? Konstitusi yang tertulis, hukum tertulis yang paling tinggi kedudukannya di negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengenai konstitusi, silahkan kalian simak video yang ada yang akan saya tayangkan. Silakan, Mbak. Hari Anak Nasional tahun ini masih diwarnai dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak. Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait mengungkapkan pelanggaran hak anak paling banyak terjadi pada kasus kejahatan seksual yang mencapai 58%. Sementara sisanya 43% merupakan kasus kekerasan fisik yang meliputi penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta kasus perbuatan anak. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak anak, tidak semua terselesaikan secara hukum. Padahal penegakan hukum atas kasus kekerasan anak merupakan bentuk perlindungan penting agar anak dan masa depan anak bisa terlindungi. Mereka masih terlibat segala bentuk diskriminasi, diskriminasi dan perselingkuhan. Ya, kalian sudah melihat video tentang apa?
Mbak Ana, ada nggak hubungannya dengan konstitusi? Apa hubungannya? Ada yang tahu macam tangan? Ada nggak hubungannya dengan konstitusi UUD 1945? Kira-kira ada hubungannya? Ada. Apa hubungannya? Ayo, apa hubungannya kira-kira? Tentang perlindungan anak. Apalagi? Tadi membahas tentang apa tadi? Anak tentang hak untuk mendapatkan apa? Hak untuk mendapatkan apa tadi? Perlindungan anak tadi sudah. Hak untuk mendapatkan apa tadi? Kasih sayang. Yang ada hubungannya dengan konstitusi negara kita. Hak asasi manusia. Kemudian apa lagi? Hak memperoleh pendidikan. Hak untuk memperoleh pendidikan. Di sini di dalam UUD 1945 ada nggak pasal yang mengatur tentang pendidikan? Ada. Pasal berapa nak? Pasal 31. Jadi video ini berkaitan dengan konstitusi negara kita. Misalnya pendidikan diatur di mana? Di dalam UUD 1945 tindakan yang dilakukannya, pelanggaran yang dilakukannya. Sekarang kalian sudah menyimak video itu kinestetik ya. Kemudian kalian sudah menyimak PPT. PPT itu termasuk gaya belajar visual. Audio kalian saya menyampaikan materi ini termasuk audio. Nah di sini masing-masing anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Bu, aku senang diterangno, Bu. Aku senang delok video. Ini saya sudah menampilkan 3 media pembelajaran yang berdasarkan gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual melalui PPT yang sudah saya berikan. Kemudian 2 gaya belajar audio saya menyampaikan kepada kalian. Kinestetik video yang sudah kalian simak tadi. Jadi sekarang saya ingin kalian di antara kalian ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ya, gaya belajar yang berbeda-beda. Siapakah di antara kalian konstitusi kita lakukan speaking dengan senam gerak tangan? Masih ingat? Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilat, jempol digoyang. Ayo, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, kiri tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Lagi-lagi. 1, 2. Sekarang kalian sudah melakukan speaking. Sekarang kita bagi kelompok berdasarkan gaya belajar kalian. Di mana dalam gaya belajar itu kita mengenal 3 gaya belajar, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Siapa di antara kalian yang senang membaca? Pak Zaki. Ayo, bagi tangan senang membaca. Senang membaca, senang membaca. Saya Bu, senang Bu. Yang lainnya senang menulis. Saya. Nah, senang praktek. Saya.
kinestetik praktek. Kelompok sini kelompok visual. Visual gambar, baca. Kelompok sini kelompok audio. Dengar. Bisa dipahami ya? Silahkan kalian untuk kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik kalian di dalam pembelajaran ini kira-kira apa yang kalian akan praktekkan? Dengan cara apa? Membuat kesepakatan kelas, boleh. Kalau bisa kesepakatan kelas tersebut kamu hubungkan dengan konstitusi negara kita. Ya, kamu hubungkan dengan konstitusi negara kita. Misalnya dalam hal pendidikan, ya pasal 31 atau yang lainnya. Bisa dipahami ya? Itu mengenai kelompok kinestetik. Kemudian kelompok audio. Kelompok audio mana kelompok audio? Ya, kelompok audio pengennya apa? Membuat apa? Artikel. Membuat artikel. Ya, artikel. Membuat artikel. Kemudian kalau kelompok visual dengan membuat apa? Infografis boleh, PPT juga boleh, terserah kalian. Ya, kalian enaknya buat apa? Infografis saja, oke. Kalian nanti buat infografis dan saya kasih waktu sekitar 15 menit dari sekarang untuk mencari, karena kelompoknya banyak, 13 anak setiap kelompok, sehingga kalian kerjakan, karena kerja bareng-bareng itu lebih cepat. Silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok dan silahkan nanti presentasi berdasarkan kelompok tersebut. Silahkan. Kan nggak mau nang ini, video, karena dalam video kok kinestetik kan, kelompoknya ini audio.
melalui bentuk artikel. Karena kami kelompok kami lebih suka untuk cara pembelajaran dengan cara mendengarkan. Karena itu kami akan mengulas kembali tentang konstitusi yang tadi telah dijelaskan oleh guru kita. Semuanya artikelnya ya. Untuk yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya sebagai dokumen tertulis ataupun tidak. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip. Mulai dari awal dan jelaskan. Saya menggunakan gaya bahasa ini karena saya lebih menyukai gambar-gambar dan visualisasi dalam pelajaran. Dan dalam hal ini kelompok saya membuat infografis tentang bacaan amandemen Republik 1945 kembali mengangkat dan beberapa negara yang terutama sejak menyatakan hubungan kepada Kesatuan Negara RI 2019 hingga 2024. Ini sudah mengalami kali amandemen. Apakah sepakat dengan kesepakatan kalau saya tipin jika ada materi yang perlu dibahas bisa bermain terdapat di pasal 28D. Jadi setiap orang sudah mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan. Apakah kalian sepakat pada kesepakatan tersebut? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menampilkan apa yang menjadi gaya belajar dan minat kalian. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira menurut kalian pembelajaran ini menarik apa tidak? Kesannya berkesan bagaimana? Menyenangkan atau bagaimana? Kira-kira dari pembelajaran ini, pembelajaran pada materi pengenalan konstitusi, manfaat apa yang bisa kalian ambil? Manfaat apa yang bisa kalian ambil dalam pembelajaran kali ini? Coba, Clara, manfaat apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kali ini? Ya. Kita jadi mengerti juga kita itu memiliki hak dan kewajiban mau di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Kemudian apalagi kira-kira? Tadi kan ada teman kamu mengenai kesepakatan kelas. Iya. Kesepakatan kelas itu adalah merupakan salah satu contoh aturan. Apabila kalian melanggar aturan, apa yang akan kalian dapatkan? Sanksi. Kita mengenal berbagai macam konstitusi yang ada di negara kita. Kita harus taat pada konstitusi yang berlaku di negara kita dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan wakil ketua kelas gimana masuknya? Bendara, silahkan memimpin doa. Mengakhiri pelajaran pada kali ini, marilah kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Doa.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Sofatun dari SMP Muhammadiyah 12 3 Gresik, dan saat ini sebagai pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 6. Untuk kegiatan pendampingan individu kelima ini akan dilaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik yang akan dilaksanakan oleh seorang coach. Dalam hal ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Afia, CGP Angkatan 6, yang dalam kegiatan ini saya bertindak sebagai coach dan Umi Afirudisa sebagai coaching. Oke, J. baik. Untuk berikutnya ini Ustazah Fia dan Ibu Umi akan melaksanakan percakapan pasca observasi terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, KSE dan budaya positif. Gitu, silakan. Oke, terima kasih Bu Anis. Oke, Bu Umi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi dari kegiatan observasi atau pembelajaran yang sudah Bu Umi lakukan pada tanggal 9 Maret kemarin di kelas 10.1. Sebelumnya Bu Umi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. tapi di dalam kurikulum Merdeka namanya sekarang Pendidikan Pancasila saja. Oh, sekarang namanya pendidikan Pancasila saja. Oke, kemarin kita ngambil topik apa sih? Ada di dalam PPKN itu ada elemen yang namanya elemen Bhinneka Tunggal Ika. Pada elemen yang kedua saya mengambil Bhinneka Tunggal Ika, dan pada materi pertemuan yang pada tanggal 9 Maret tersebut saya mengambil pada unit yang ke-1. Unit ke-1. Oke. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran nih. Saya melakukan pengamatan terhadap pembelajaran yang sudah Bu Umi lakukan di kelas. Oke. Menurut Bu Umi, dari yang kita sudah laksanakan kemarin, refleksi dari kegiatan kemarin apa yang bisa disampaikan? Refleksi dari yang saya lakukan pada saat pembelajaran ini dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan di sini dengan menerapkan gaya belajar, gaya belajar visual, audio dan kinestetik. Dengan adanya gaya belajar tersebut kita perkembangan peserta didik semakin bertambah maju dengan adanya gaya belajar yang berbeda-beda, pembelajaran pun berbeda-beda dengan menggunakan media yang berbeda-beda, sehingga kita tahu bisa mengukur kemampuan anak dan perkembangan anak sesuai dengan gaya belajar. Kemarin anak-anak ini terdiferensiasinya konten, konteks dan produk nih. Iya. Jadi kemarin ada produk yang dihasilkan juga berbeda. Iya. Ada produk, ada proses, di mana konten ya, di mana media yang saya gunakan, media yang saya gunakan berbeda-beda. Untuk audio, visual dan kinestetik saya menggunakan ada yang menggunakan PPT, kemudian saya menyampaikan materi, kemudian ada juga saya menggunakan video juga. Kalau produknya untuk yang kinestetik, anak-anak saya suruh praktik dengan membuat kesepakatan kelas yang dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. Kemudian untuk yang visual itu anak-anak membuat infografis. Kemudian untuk yang audio, anak-anak mempresentasikan dengan menggunakan artikel, kemudian mereka mempresentasikannya. Menurut Bu Umi, seperti yang disampaikan di awal, perbedaannya ketika kita menggunakan pembelajaran berreferensi dengan tidak, kira-kira yang didapat anak dan kegiatan proses pembelajarannya anak lebih aktif atau seperti apa? Dengan mengetahui gaya belajar anak, dengan menerapkan gaya belajar anak yang berbeda-beda, anak semakin berkembang. Mereka tahu gaya belajar, saya gaya belajarnya saya mendengar, saya gaya belajarnya praktek. Dengan itu dia mampu
mampu mengembangkan potensi dalam diri anak tersebut, karena setiap anak kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menyamakan ini gaya belajarnya audio kita paksa untuk visual atau bagaimana. Berarti mereka terlayani sesuai kebutuhannya ya. Nah, untuk pembelajaran kemarin yang menjadi area pengembangan dari anak-anak gimana untuk kognisinya, psikomotoriknya dan afektifnya? Untuk pengembangan area belajar di sini ada 3 aspek yang saya ambil. Yang pertama adalah melalui kognitif. Kognitif di sini anak-anak pengetahuan dan kognitif ini anak-anak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan di modul ajar, di mana anak-anak menjelaskan tentang pengertian konstitusi, kemudian makna konstitusi, manfaat, fungsi dan yang lainnya. Kemudian setelah itu anak-anak juga menghubungkan antara pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 dalam pengalaman hidup sehari-hari. Untuk yang psikomotornya anak-anak menerapkan ya, salah satu psikomotornya ya anak-anak dengan mempresentasikan, kemudian mempraktikkan seperti itu. sikap yang dikembangkan. Sikap yang dikembangkan di sini anak-anak bertanggung jawab dengan adanya kemudian mandiri, kemudian banyak yang afektif. Menurut Bu Umi, dari yang kita lakukan kemarin untuk pencapaian area yang dikembangkan kemarin sudah nyampe seberapa? Artinya anak-anak ketika setelah berproses dan setelah mengikuti pembelajaran, pencapaiannya seperti yang diharapkan atau seperti apa? Untuk pencapaian kompetensi yang sudah saya lakukan pada saat pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sudah tertulis di dalam modul, hampir 100% sudah saya terapkan di dalam penerapan pembelajaran tersebut. Termasuk di sikap ya, karena kemarin ketika dalam pengamatan juga saya lihat anak-anak terlibat aktif dalam pembelajaran, kemudian anak-anak juga berani menyatakan pemikirannya, kan itu KSG yang kita kembangkan gitu. Artinya keterampilan untuk berinteraksi, keterampilan untuk memahami dirinya. Kemarin saya lihat juga Bu Umi juga melakukan teknik stop. Teknik stop itu. Jadi kemarin kita lihat ternyata Bu Umi pakai teknik stop juga untuk meningkatkan kesadaran diri dan juga fokus. Dan beberapa kali juga ada ice breaking. Nah, tujuan-tujuan itu untuk menguatkan untuk menguatkan minat, membuat anak enjoy suasana. Cuman kemarin ketika hanya untuk melengkapi saya, kemarin ada beberapa hal yang membuat anak tidak ada beberapa anak yang tidak terlalu terlibat karena kelompok yang dibuat Bumi jumlahnya banyak. Satu kelompok 10 walaupun mereka aktif tapi ada 1-2 anak. Karena kelompoknya cuma sedikit, jadi saya bagi 3 kelompok yang gaya visual karena saya melihat yang visual mana ini jadi yang berdasarkan itu. Benar. Tapi overall saya kemarin melihatnya juga walaupun mereka kelompok besar, memang mereka juga tetap aktif, tapi memang karena jumlahnya sangat banyak ya, kadang-kadang yang namanya anak kadang-kadang kurang kerjasamanya masih ada sebagian anak yang seperti itu. Menurut Bu Umi, dari hasil evaluasi dan refleksi untuk kegiatan pembelajaran ini kira-kira tidak lanjutnya apa untuk rencana pembelajaran berikutnya? Untuk rencana tindak lanjut pada pembelajaran berikutnya, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran dengan gaya belajar seperti itu, karena di SMA Manyar ini di kelas 11 masih menggunakan K13, sehingga nanti pada tahun berikutnya kita menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 11. Saya akan berusaha untuk menerapkan model pembelajaran dengan berdiferensiasi dengan terintegrasi KSG. Kemudian kita ke pengembangan diri jenengan sebagai seorang guru. Menurut jenengan dari apa yang sudah dilakukan kemarin dari pembicaraan ini, kira-kira kemampuan apa yang ingin Bu Umi kembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Itu kira-kira apa di sisi apa?
kemampuan di sisi pelaksanaan pengembangan diri. Misalnya? Ya, pengembangan diri dengan misalnya dengan adanya workshop, kemudian ya dengan kemarin kan pada waktu di kantor menyampaikan apa itu pembelajaran diferensiasi seperti itu kan, dengan adanya pengembangan seperti itu saya tahu oh ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini, contohnya seperti ini lah, itu yang akan saya kembangkan dengan nantinya dengan adanya workshop, adanya saling tukar pendapat, nanti saya bisa oh ternyata saya kurang ini, oh ternyata pembelajaran saya ini seperti inilah yang cocok buat anak seperti itu. Nah, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan kelas seperti yang jenengan sampaikan, apa yang jenengan akan lakukan agar nanti ketika berikutnya kita mempunyai kemampuan yang cukup bagus dan semakin bagus untuk mengelola kelas? Ya mungkin salah satunya ya mengikuti dengan calon guru penggerak. Iya, calon guru penggerak. Kalau misalnya lolos didalamkan di situ kan ada tes juga, tahapan-tahapan juga lah. Dengan adanya calon guru penggerak nanti kita kan makin berkembang, kita kan nggak tahu kemampuan apa sih di dalam guru penggerak itu, apa yang dipelajari. Dengan kita nanti terjun ke dunia ke guru penggerak, kita tahu apa saja di dalam dunia pendidikan yang sekarang lagi update, yang perlu kita kembangkan. Tentu saja ada banyak hal yang kita lakukan untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang guru. Nah, kira-kira untuk Bu Umi niatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sebenarnya sudah baik itu, kira-kira butuh berapa lama untuk pencapaian sehingga Bu Umi merasa kayaknya saya sudah mencapai titik yang saya harapkan? Ya paling sekitar 3 sampai 1 tahun lah. Tiga bulan sampai 1 tahun. Mungkin belajar hal tersebut. Kalau kita punya target begitu, kita pasti punya motivasi untuk mencapainya. Saya pikir cukup untuk Bu Umi tetap semangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak. Dan karena memang sekarang pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau pada murid, sehingga kita benar-benar bisa melayani siswa berdasarkan kebutuhannya, karakteristiknya, dan keunikan mereka. Tetap semangat untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Nuah selaku coach dan Ibu Umi selaku coach terkait dengan kegiatan coaching percakapan pasca supervisi di kelas ya yang sudah dijalankan tadi ini. Kalau berdasarkan alur di coaching ya mulai alurnya Tirta Iteru sudah terkawal ya, mulai dengan mencapai tujuan, kemudian identifikasi dengan menggali informasi dari coach. Tadi Bu Nuah selaku coach sudah banyak dan mengalir begitu ya, dari satu pertanyaan ke pertanyaan, dan termasuk tadi saya tidak menemukan sama sekali adanya pertanyaan yang tertutup. Artinya proses coaching sudah berjalan dengan sangat baik, sangat luar biasa. Saya kira itu. Kemudian yang berikutnya pada tahapan coaching ini kan ada 3 level ya. Ada tahap kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari 3 aspek itu, alhamdulillah di kegiatan coaching kali ini sudah terlaksana semuanya. Bahkan untuk memaksimalkan potensi dari seorang coaching itu sudah berjalan. Bahkan tadi dari aspek pengembangan diri yang dilakukan, yang itu hadir dari diri coaching sendiri ya. Bagaimana keinginan untuk terus mengupgrade kompetensi diri, kemudian mengikuti kegiatan guru penggerak dan lain sebagainya. Saya kira keberhasilan daripada pelaksanaan coaching kali ini sudah luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Iwa, Bu Umi. Terima kasih. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Nuah selaku coach dan Ibu Umi selaku coach terkait dengan kegiatan coaching percakapan pasca supervisi di kelas ya yang sudah dijalankan tadi ini. Kalau berdasarkan alur di coaching ya mulai alurnya Tirta Iteru sudah terkawal ya, mulai dengan mencapai tujuan, kemudian identifikasi dengan menggali informasi dari coach. Tadi Bu Nuah selaku coach sudah banyak dan mengalir begitu ya, dari satu pertanyaan ke pertanyaan, dan
Termasuk tadi saya tidak menemukan sama sekali adanya pertanyaan yang tertutup. Artinya proses coaching sudah berjalan dengan sangat baik, sangat luar biasa. Saya kira itu. Kemudian yang berikutnya, pada tahapan coaching ini kan ada 3 level ya. Ada tahap kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari 3 aspek itu, alhamdulillah di kegiatan coaching kali ini sudah terlaksana semuanya. Bahkan untuk memaksimalkan potensi dari seorang coaching itu sudah berjalan. Bahkan tadi dari aspek pengembangan diri yang ingin dilakukan, yang itu hadir dari diri coaching sendiri ya. Bagaimana keinginan untuk terus mengupgrade kompetensi diri, kemudian mengikuti kegiatan guru penggerak dan lain sebagainya. Saya kira keberhasilan daripada pelaksanaan coaching kali ini sudah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Bu Ilma, Bu Umi. Terima kasih. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.